Selamat bertemu kembali di sistem utilitas, saudara sekalian. Kali ini kita akan membahas unit pengolahan berikutnya, masih masuk kategori pengolahan fisika, yaitu unit sedimentasi. Unit sedimentasi ini adalah unit yang cukup famous atau populer. Dia banyak dipakai di pengolahan air bersih dan di pengolahan air buangan. Tujuan daripada unit sedimentasi ini adalah, kalian tahu, separasi atau pemisahan. Apa yang dipisahkan yaitu solid dari liquidnya. Liquid adalah air yang kita olah, sementara solid material adalah pengganggu atau kontaminan yang ada di dalam sistem kita. Nah, saudara sekalian, pada pengolahan air bersih, unit sedimentasi ini banyak dijumpai pada beberapa tahapan. Dia dipakai untuk pengendapan partikel diskrit, apa itu nanti kita akan bahas. Sebelum masuk filtrasi, vlog material juga, apa vlog material kita nanti juga akan bahas. Kemudian berbicara masalah pengendapan partikel vlog pada pengolahan kesadahan. Terus juga dipakai untuk mengendapkan logam. Kita tahu logam bisa diendapkan. Ya, dengan apa? Dengan kita mengatur pH-nya, maka logam yang terlarut bisa kemudian berubah wujud menjadi solid dan diendapkan untuk kemudian dia disisihkan dari airnya. Nah, itu adalah area aplikasi daripada sedimentasi, khususnya di pengolahan air bersih. Nah, ini yang tadi kita ngomong ya. Saudara sekalian, pengendapan itu bisa kita kategorikan. Tipe 1, yaitu pengendapan yang dipakai untuk partikel diskrit ya, dalam suspensi encer. Kali ini kita berbicara suspensi encer ya, maksudnya apa? Dalam air. Karena ada suspensi atau larutan yang tentu tidak encer. Kalau saudara berbicara pengendapan di minyak dan sebagainya, tentu akan berbeda. Nah, pengendapan yang kedua adalah untuk partikel vlog atau flocculating particle. Ya. Flocculating particle juga adalah model lain daripada padatan yang dihasilkan dari satu proses tertentu, nanti kita juga pelajari. Dia masuk di tipe 2. Terus, pengendapan tipe 3 ditujukan untuk suspensi pekat, yang biasanya di dalam proses pengendapannya dia membentuk batasan-batasan atau layer-layer. Ya. Pengendapan tipe 3 ini biasanya kita jumpai di air limbah, di mana kita punya kontaminan yang lebih kompleks, dan bisa jadi karena ada aktivitas mikroorganisme, maka dia juga akan membuat yang namanya tipikal endapan yang berbeda. Tipe 4 juga, ya, biasanya di biological ketika ada yang namanya compression. Jadi pengendapan terus kemudian mengalami penekanan kembali sehingga ada yang namanya pemampatan atau kompaksi, gitu ya, kompaksi. Nah, itu juga akan banyak kita jumpai di pengolahan air limbah. Saudara sekalian, di pengolahan air bersih yang kita pelajari, kita akan fokus pada dua tipe, yaitu tipe diskrit dan tipe untuk partikel flocculating. Maksud saya tipe 1 itu untuk partikel diskrit, tipe 2 itu untuk partikel flocculating. Nah, kali ini kita akan berbahas tipe yang ke-1. Tadi kita tahu pengendapan tipe 1 itu ditujukan untuk partikel diskrit. Apa yang dimaksud dengan partikel diskrit? Partikel diskrit adalah partikel yang tidak memiliki kecenderungan untuk melekat satu sama lain ketika mereka bertumbukan. Atau dengan kata lain, mereka tetap mempertahankan kondisinya sendiri-sendiri. Jadi, ketika mereka bertumbukan, ketemu, mereka nggak melekat, tetapi sendiri-sendiri tetap. Nah, karena itu tidak melekat setelah bertumbukan, maka partikel diskrit ini memiliki ukuran, bentuk, dan densitas yang bisa kita katakan konstan selama proses pengendapan. Ya. Jadi dia tidak mengalami perubahan bentuk, tidak ada perubahan ukuran, berat juga konstan di dalam tahap pengendapan.
Fenomena pengendapannya pada saat awal pengendapan terjadi karena percepatan, biasanya disebabkan karena aliran masuk ke dalam bak pengendapan itu. Kemudian setelah itu gaya drag dengan driving force akan driver atau mengendalikan pengendapan itu dengan kecepatan yang relatif lebih konstan atau yang kita kenal dengan istilah terminal settling velocity. Beberapa gaya yang bekerja pada satu material ketika dia ada di dalam larutan itu adalah seperti ini. Jadi karena berat jenisnya, maka yang namanya material itu akan ditarik ke bawah. Tetapi ketika kita memiliki fase liquid, ada yang namanya gaya yang berusaha mempertahankan material itu untuk tidak mengendap. Ya, kayak apung, kita tahu ketika kita mengenal hukum Archimedes, saudara sekalian tahu ada yang namanya mengendap, melayang, mengapung, seperti itu kan? Dan itu dipengaruhi oleh gaya-gaya seperti ini. Di dalam kasus pengendapan, maka yang kita harapkan adalah gravitasi ini lebih gede daripada gaya yang menahan material itu untuk tidak mengendap. Ya, tapi kita perlu tahu apa saja yang mempengaruhi satu material itu bisa mengendap cepat atau dia melambat atau kecepatannya lambat pengendapannya atau malah tidak bisa mengendap. Ya. Nah, ini adalah graf yang berpengaruh pada partikel pada satu fluida. Saudara bisa lihat itu nanti saya tidak akan ke sana, tapi ini jadi gravitasi dia akan membawa material itu mengendap masuk di dalam air dan di dasar daripada bak sedimentasi, sementara gaya lain akan bekerja menahan yang namanya partikel itu untuk tidak mengendap. Apung, drag coefficient karena friksi dan sebagainya yang disebabkan oleh masing-masing partikel. Nah, dari persamaan tadi, saudara sekalian, kita bisa summarize atau bisa rangkum kecepatan partikel untuk mengendap berarti dipengaruhi oleh beberapa hal, notasi, indikator yang ada di sana. Coefficient of drag, volume daripada partikel, luasan daripada partikel, dan tentu saja densitas partikel dan densitas larutan akan berpengaruh terhadap kecepatan pengendapan. Apabila ukuran daripada partikel itu kita korelasikan dengan diameter, maka kita akan punya persamaan yang kedua, yaitu bahwa yang namanya kecepatan pengendapan per partikel dengan diameter tertentu dipengaruhi oleh diameter itu sendiri, coefficient of drag, dan densitas. Ya, jadi apakah kita bisa mengetahui satu partikel kalau dia masuk ke dalam air mengendap dengan kecepatan berapa? Bisakah kita estimasi? Kita bisa lakukan dengan ini. Data-data yang dibutuhkan kita cari, maka kita bisa mengestimasi kecepatan pengendapan untuk tiap partikel. Nah, berbicara masalah Reynolds number, kita mengenal istilah itu, CD. Drag berkorelasi dengan Reynolds number. Saudara kenal apa yang dimaksud dengan Reynolds number. Ya? Reynolds number berhubungan dengan aliran di dalam air. Saudara mengenal ada yang namanya laminar, transisi, dan turbulen. Apabila kita punya RE kurang daripada 1, maka kita bisa mencari nilai CD dengan rumus ini. Apabila kita punya yang namanya RE antara 1 sampai 1000, maka sudah bisa mencari CD-nya dengan cara yang demikian. Begitu juga apabila kita punya RE lebih besar dari 1000 turbulensi, maka kita tetapkan CD dengan nilai yang lebih tertentu. Nah, saudara sekalian, itu kalau kita kaitkan antara CD dengan Reynolds number, ya, berbicara dengan tipikal aliran. Kalau menurut saudara, di pengendapan, kita maunya yang mana nih? Laminar, transisi, atau turbulen? Agar yang namanya material kita, partikel discrete kita, itu semakin lebih mudah mengendap. Nah, sudah pikirkan, nanti kita diskusikan juga. Nah,
Saudara sekalian, kondisi di lapangan, tadi kita ngomong per partikel, itu enak ngomongnya, kita tahu diameternya, ya, kita punya data-data pendukungnya, sehingga kita bisa memprediksi kecepatan pengendapan untuk partikel. Tetapi ketika kita berbicara air, apalagi kita sedang mengolah air bakunya mungkin dari sungai, ya, maka ukuran dari partikel kan tidak bisa seragam. Pengotor yang ada di sungai itu loh, partikel diskritnya kan tidak bisa kita minta, oh saya mau yang ukurannya tertentu, kan bervariasi. Nah, karena kondisi yang seperti itu, saudara sekalian, maka dalam kaitannya untuk mendesain bak sedimentasi tipe 1, ingat kita sedang berbicara tipe 1 ya, untuk partikel diskrit, ya, maka kita bisa menggunakan yang namanya analisis removal untuk partikel diskrit dengan menggunakan metode CHEP. Metode ini menggunakan kolom teks. Saudara belajar itu di praktikum apa? UO atau apa ya? Kolom teks yang memiliki satu titik sampling. Nah, gambarannya seperti ini. Ini adalah kolomnya, ya. Ada satu titik sampling, artinya yang namanya pengambilan sampel itu hanya dilakukan di satu lokasi, biasanya di bagian bawah daripada tabung itu. Ya. Nah, CHEP analisis itu melakukan pendekatan seperti ini. Apabila kita punya yang namanya beberapa material ada di dalam kolom itu, contoh partikel ini di titik O, ini di titik P, ya, maka kita akan tahu kecepatan pengendapan partikel di titik O, ya, untuk dia sampai di titik sampling itu bisa kita estimasi dari apa? Jarak dan waktu, kan begitu. Jarak tempuhnya dia, waktu yang dibutuhkan dia untuk mencapai titik itu, titik sampling dalam hal ini. Ya. Kecepatan adalah jarak per waktu. Kemudian apabila kita punya yang namanya partikel di titik P dan kemudian kita harapkan dia juga bisa sampai ke titik sampling, dia berbeda lokasi, jaraknya pun berbeda. Apabila dia punya waktu yang sama atau waktu yang berbeda, maka kita bisa mengandaikan atau berbicara tentang kedua partikel itu. Ya. Saudara sekalian, partikel P lebih ringan dari partikel O, namun sampai di titik sampling dalam waktu yang sama karena posisinya dia ada di titik yang lebih mendekati titik sampling. Ya. Kemudian O juga bisa berada pada titik sampling yang sama. Ya. Nah, karena jaraknya. Nah, tentu saja ini hanya pengandaian untuk dua partikel. Saudara bayangkan apabila kita punya partikel dengan berat yang berbeda macam-macam, mereka memiliki yang namanya pola tersendiri masing-masing. Tapi di dalam hal desain kita mengacu kepada waktu. Waktu adalah parameter penting yang nanti kita akan bicarakan lebih lanjut. Nah, dengan demikian, apabila kita mau waktu yang sama, Z0 per V0 sama dengan ZP per VP, atau VP per V0 sama dengan ZP per Z0, atau dengan kata lain, secara sederhana, saya akan menyampaikan seperti ini. Partikel dengan kecepatan V0 akan sampai di titik sampling pada waktu T0. Partikel dengan kecepatan yang lebih kecil daripada V0 akan sampai pada waktu T0 juga jika dia pada ketinggian yang berbeda atau lokasinya berbeda. Dengan konsep itu, maka removal efisiensi daripada partikel diskrit dengan kecepatan yang lebih kecil daripada V0 adalah perbandingan daripada VP per V0 yang adalah kecepatan dari partikel itu dan kecepatan daripada partikel yang lain pada titik acuan yang berbeda. Mungkin lebih jelasnya kita akan berbicara dari sini. Ya, hasil dari satu analisis. Tadi saudara punya yang namanya kolom settling ya, dengan satu titik sampling. Apa yang dilakukan? Biasanya kita mengambil yang namanya material yang terendapkan pada T tertentu. 15 menit, 30 menit, 60 menit, 120 menit, dan sebagainya. Ya. Nah,
Kita tahu waktunya, terus kemudian kita tahu jaraknya dengan mengandaikan dia ada di titik yang sama di permukaan, maka saudara akan mendapatkan yang namanya cycling velocity. Kenapa kok kita mengandaikan kecepatan atau jaraknya atau posisi awalnya di atas? Karena kita nggak pernah tahu yang terdistribusi toh, karena banyaknya ukuran daripada partikel itu, maka kita anggap ukurannya adalah di atas. Nih, dari titik samping itu adalah jarak. Waktu yang kita tetapkan dengan apa? Yaitu waktu sampling kita per 30, per 60, kita akan mendapatkan material. Ini adalah grafik atau kurva hasil analisis dari metode JAM itu tadi. Kita mengambil yang namanya sampling pada tiap satu satuan waktu. 30 menit, 60 menit, 90 menit, 120 menit. Kita akan mendapatkan yang namanya material atau solid yang terkumpul di dasar. Ini adalah fraksi daripada partikel. Jadi fraksi itu berbicara perbandingan, nanti kita akan tahu ini. Ini dia fraksi daripada partikel, di mana nilai daripada X itu adalah CT per C0. C itu berbicara apa? C itu berbicara konsentrasi. Konsentrasi apa? Konsentrasi partikel diskrit yang kita sampling pada tiap waktu T. Sementara C0 adalah konsentrasi partikel pada saat awal atau mula-mula. Ya? Nah, X atau fraksi adalah perbandingan CT per C0, di mana yang namanya CT ini kan tergantung waktu kita kan, sementara C0 kan tetap di awal kita sudah analisa. Maka kita akan mendapatkan ini pada setiap saat kita mengambil, konsentrasinya kita ukur, dibandingkan dengan konsentrasi 0 atau awal atau mula-mula, maka kita akan mendapatkan sisi vertikal itu. Ya. Sementara dari sisi waktu sampling maksud saya, 30 menit, 60 menit dengan jarak tempuh yang kita anggap dari permukaan sampai ke titik sampling, T-nya berbeda, maka kita akan mendapatkan kecepatan yang berbeda. Kan begitu kan? Karena kecepatan adalah jarak per waktu. Kalau jaraknya kita anggap sama dari permukaan ke titik sampling, waktunya akan berbeda, yaitu waktu sampling itu. Sehingga kecepatannya untuk tiap fraksi yang terkumpul juga berbeda. Nah, oleh karena itu kemudian kita ketemu titik-titik ini ya, pada T sampling 30 menit. Sebagai misal, maka kita akan mendapatkan yang namanya kecepatan segitu. Nah, di titik itu maka kita harus. Nah, di titik itu kita akan mendapatkan fraksi. Kenapa? Kan kita menganalisa konsentrasinya berapa dibandingkan dengan C0. Seperti ini. Ya, sehingga kita menemukan titik-titik itu, kita hubungkan sehingga membuat yang namanya grafik. Itu dulu, ya, grafik itu dulu. Jadi bagaimana mendapatkan grafik itu? Dari jam analisis sampling per waktu. Bagian mendatar sumbu horizontal, kita akan mendapatkan yang namanya kecepatan dari jarak dan waktu sampling. Sementara dari sumbu vertikal itu adalah fraksi, kita dapatkan dari cara mengukur, menghitung konsentrasi sampel yang terukur tiap waktu. Kemudian dibandingkan dengan C0 sehingga kita mendapatkan fraksi. Fraksi dan kecepatan kemudian akan mendapatkan titik-titik ini dan kita hubungkan untuk kemudian kita punya grafik seperti itu. Ya, nah itu adalah grafik yang dihasilkan dari jam analisis. Berikutnya bagaimana? Berikutnya, saudara sekalian, kita ini mau mengestimasi persen removal. Removal itu maksudnya adalah partikel diskrit yang bisa kita remove dari fase liquidnya, atau dengan kata lain, yang bisa kita endapkan. Nah, begitu ya. Nah, kita bisa melakukan estimasi. Ya, kita bisa melakukan estimasi dengan menggunakan hasil analisa CEM atau grafik itu tadi. Caranya gimana? Yang pertama, saudara sekalian, kita menetapkan
nilai V0 atau kecepatan yang kita kehendaki terjadi di bak sedimentasi itu. Biasanya ini dipengaruhi oleh kecepatan masuk ke dalam bak sedimentasi. Itu yang kita tetapkan. Katakanlah kita menetapkan kecepatan masuk ke bak sedimentasi adalah di titik ini. Ya. Terus kemudian kita tarik garis vertikal ke atas memotong grafik hasil analisa CEM. Kemudian kita tarik ke sumbu vertikal, dia akan memotong fraksi. Nah, V ini hasil penetapan kita itu akan membagi dua area, yaitu area yang lebih besar daripada V yang kita tetapkan dan area yang lebih kecil daripada V yang kita tetapkan. Jadi yang ke kanan dari garis vertikal ini, saudara sekalian, adalah kecepatan yang lebih besar daripada V0. Yang ke kiri adalah kecepatan yang lebih kecil daripada V0. Nah, dengan demikian penetapan V, maka kita bisa berbicara seperti ini. Dua area. Di area yang pertama, 1 minus X0, kita kembali ke sini. Dia fraksi, jadi fraksi kan optimum value-nya kan 1 kan? Kita tarik ke sini, dia 0. 1 dikurangi dia, X. Ini adalah fraksi daripada total jumlah partikel diskrit yang ada di dalam air yang kita olah, yang pasti mengendap. Kenapa kok pasti mengendap? Karena kecepatan daripada partikel itu, ya, kecepatan dari partikel itu, ya, dia lebih besar daripada kecepatan yang kita tetapkan, kecepatan yang masuk ke dalam bak sedimentasi. Apabila partikel itu punya kecepatan yang lebih besar daripada kecepatan masuk, maka dia bisa dikatakan pasti mengendap. Karena semakin berat, kan semakin mudah mengendap, toh? Nah, itu. Sementara yang lebih kecil adalah bagian atau fraksi daripada partikel diskrit yang masih mungkin mengalami pengendapan sepanjang waktu yang kita tetapkan. Nah, biasanya didekati kalau ini adalah waktu sampling kita. Jadi kalau waktu sampling kita katakanlah sampai 260 menit, ya, berarti masih mungkin mengendap sampai waktu 260 menit, itu adalah bagian ini. Nah, saudara sekalian, total removal kemudian bisa kita hitung atau dapatkan dengan cara yang pasti mengendap 1 minus X0 dan yang masih mungkin mengendap sampai pada waktu yang kita kehendaki. Kalau dari hasil CEM analisis, ya waktu sampling kita. Ya, sehingga total kita akan mendapatkan berapa persentase removal partikel diskrit yang bisa kita sisihkan dari fase liquidnya atau yang mengendap. Seperti itu ya. Jadi ingat, yang penting hari ini pada pertemuan kali ini, satu, apa definisi partikel diskrit? Yaitu partikel yang ketika dia bertumbukan, dia tidak melekat satu sama lain. Akibatnya, ukuran, bentuk, densitasnya konstan. Karena dia tidak berubah secara ukuran, bentuk, dan densitas, maka yang namanya kecepatannya di dalam bak sedimentasi, kecepatan pengendapannya, bisa dikatakan konstan. Di awal, ya, kecepatan pengendapannya dipengaruhi oleh percepatan dari kecepatan masuk aliran menuju bak sedimentasi, gitu kan? Tapi selebihnya ditetapkan sendiri oleh berat daripada partikel. Nah, berbicara masalah kecepatan per partikel, kita bisa hitung dari rumus V sama dengan akar 4/3 CD dan sebagainya. Tetapi
Faktanya di lapangan adalah bahwa kontaminan, partikel diskrit pengotor, itu kan ukurannya tidak seragam. Enak kalau seragam, tapi kan tidak. Dari sungai kan macam-macam. Nah, bagaimana mengestimasi removal jika masuk ke dalam bak sedimentasi? Menggunakan CHEM analisis. CHEM analisis menghasilkan yang namanya grafik. Grafik itulah yang kemudian akan menjadi alat bagi kita untuk membantu mengestimasi removal dengan menetapkan nilai kecepatan yang kita kehendaki. Kecepatan apa? Kecepatan masuk di dalam bak sedimentasi yang kemudian akan berpengaruh terhadap kecepatan pengendapan daripada partikel diskrit. Saudara coba berlatih ini, ya. Jadi ini adalah data yang kita dapatkan dari CHEM analisis itu tadi. Waktu samplingnya adalah 30, 60 sampai 420. Kemudian konsentrasi material atau partikel diskrit yang terkumpul pada tiap waktu sampling itu juga diberikan 200, kita dapat banyak. Terus kemudian dengan berjalannya waktu sampai menit 420 kita dapat 27. Nah, apabila kita menetapkan kecepatan masuk ke dalam bak sedimentasi adalah itu 25 meter kubik per meter square dalam satu hari, atau dengan kata lain kenapa toh ekspresinya kok begitu, 25 meter kubik air dimasukkan ke dalam dimensi daripada bak sedimentasi, ya, dalam satu waktu. Sebetulnya ya 25 meter per hari gitu ya, meter kubik per hari gitu ya, dengan kecepatan 25 meter per hari. Kalau saudara mau coret-coret meter kubik dan meter persegi, itu adalah kecepatan yang kita tetapkan. Apabila itu kecepatan yang kita tetapkan dengan data CHEM analisis seperti ini, saudara diminta mengestimasi berapa banyak partikel diskrit, berapa persen partikel diskrit yang berhasil kita sisihkan. Sebagai informasi tambahan, tinggi kolom yang dipakai, tinggi kolom ini bisa sampai ke titik sampling itu adalah 1,8 meter, sementara konsentrasi material atau partikel solid, partikel diskrit mula-mula C0 adalah 400 mg. Sudah coba ya, nanti kita diskusikan bagaimana hasil kerja saudara. Itu untuk sedimentasi tipe 1, saudara baca, renungkan, dan kuasai. Sampai di sini dulu. Tetap semangat.